Udah masuk berapa hari? 40 hari beneran ada ya? Ada ya? Lebih? Kurang atau lebih? Gaji lebih? 40 lebih, 40 hari lebih. Korbannya saya dengar kemarin 12.000 jiwa. 40 hari lebih digempur oleh pasukan yang namanya IDF. Kalau bahasa kita TNI. Kalau orang Israel bilangnya IDF. Apa kepanjangannya? Hah? Kalau menurut saya yang paling benar terjemahannya itu kepanjangannya apa? Idiot, Defense Forces. Aslinya kan Israel Defense Forces, Tentara Pertahanan Israel. Itu salah sebetulnya. Yang benar itu idiot Defense Forces. Saking idiotnya yang dimusuhin anak-anak mama mulu, yang dibantai mama anak-anak mulu. Itu benar faktanya begitu. Saking idiotnya itu tentara Israel. Lalu kita kan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau mereka IDF. Saking idiotnya yang dihajar rumah sakit, masjid. Yang diserang emak-emak, anak-anak 80%. Gitu. Gak pantas disebut Israel Defense Forces, gak pantas. Sekali lagi, idiot Defense Forces. Itu benar dan paling tepat. Jadi mereka itu pengecut banget. Ngiru pendahulunya dulu begitu. Di zaman Nabi Musa, kita ingat dalam surat Al-Maidah. Kalau nggak salah pernah kita bahas sedikit dulu. Bagaimana Nabi Musa pada saat membawa Bani Israel, ya Musa, kami tidak akan bisa masuk selamanya ke dalam selagi ada orang-orang yang kekar di dalamnya. Selagi masih ada orang-orang kuat di dalamnya, orang yang bengis menurut mereka. Fadhhab anta wa rabbuka qatila, coba baik-baik. Wahai Musa, engkau saja dan bersama Tuhanmu yang perang. Coba kayak Bani Israel. Dulu masih Bani Israel. Meskipun secara genetik mereka terputus, tapi mentalnya ngikutin mental pendahulunya. Nabi Musa udah ngajarin baik-baik, lu jangan pada takut, masukin itu pintu gerbang. Gak usah takut, Allah bersama kita. Jawabannya begitu. Ya Musa, kami selamanya gak akan memasuki kota itu selagi orang-orang kuat yang ganas-ganas, yang kekar-kekar masih ada di dalam. Fadhhab anta wa rabbuka qatila. Inna hahuna qa'idun. Udah kami di sini aja tungguin. Ente aja yang perang sama Allah, ngadepin tuh musuh. Coba kayak apa? Ente kan Rasul, ente kan dijamin keselamatannya, ente kan pasti menang. Udah ente aja berdua sama Tuhan. Saya di sini nungguin kita tuh Bani Israel. Mereka secara mentalitas ngikutin. Makanya saya heran begitu Israel ada dalam jantung pertahanan Gaza perbatasan, tank-tanknya hanya kumpul di situ di awal-awal, ngumpul nggak masuk. Ada berapa tuh, ratusan lebih ngumpul di situ. Sekalinya masuk encret, yang dihajar rumah sakit, anak-anak, emak-emak. Mentalnya sesungguhnya kena. Dan itu memang sudah pengulangan sejarah. Itu pengulangan sejarah. Ya. Musuh kita berani, musuh Hamas. Sampai gini hari kita belum punya data yang valid berapa Hamas yang terbunuh, dan yang pasti sedikit. Tapi mereka ribuan tentaranya. Berapa? Kurang lebih kemarin saya dengar berita dari Kesenat Israel tuh, mereka sudah berapi-api berpidato. Konon menurut dia 60.000. 60 konon. Wallah kita tahu persis. Ada yang bilang 6.000, 7.000 dan sebagainya. Tentara. Begitu. Jangan dibandingin mujahid ya. Hamas itu bertempur 100 meter jalannya. Hancurin tank itu nggak lebih dari 100 meter, 200 meter. Ada yang sampai roboh, ditaruh di tank, ditinggal pergi meledak. Kayak apa mentalnya? Beda jauh. Dalam Israel Tuhannya disuruh perang, Nabi disuruh perang, coba kayak apa? Dan itu nular. Mereka suka membalikan fakta, mereka penakut, mereka suka membunuh. Nabi-nabinya aja dibunuh semua. Zakaria, Yahya dibunuh semua, sampai Nabi Isa.
yang mau dibunuh, akhirnya Allah selamatkan. Kayak apa? Itu nular, penyakit pendahulunya itu nular. Meskipun secara genetika saya katakan Israel, Bani Israel dengan bangsa Israel sekarang beda secara genetika. Mereka sekarang udah nyampur bau. Dan keturunan mana juga ada Fir'aun, Abu Lahab, Raja Namrud itu nyampur bau. Nggak bisa lagi dikatakan sebagai ya Bani Israel, tapi ya Zionis. Nah, tentu begini, yang paling penting dari itu semua, ya, ini kita nggak masuk. Kejadian penjajahan Palestina, pembantaian Palestina, kemudian tragedi Palestina, penodaan Masjidil Aqsa dan sebagainya, apapun yang kita sebutlah, kebiadaban dan sebagainya, ya, memperingatkan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia bahwa sebetulnya pada hakikatnya kita tidak memiliki kekuatan, ya, kita ini berpecah belah, kita ini tidak satu suara. Menghadapi musuh yang kecil saja umat Islam tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, ya. Negara Arab, Jazirah Arab, ya melepot, ya kan? Di semua negara-negara muslim, apa yang mereka bisa melakukan, apa berbuat selain protes menekan, ya, yang benar-benar nyata tindakannya, yang paling ya bantuan. Oke, itu hal yang baik, kita tidak mungkin. Tetapi sebetulnya kalau melihat keadaan itu, mestinya ya itu tadi habis-habisan sudah tempur, kalau bisa tempur, mestinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kemarin hari Ahad kita sudah singgung, ini kita singgung lagi biar kita makin paham dan makin sadar betapa peran penting masjid itu, ya. Sekali lagi, betapa peran penting masjid bagi kalangan umat muslim itu sangat signifikan dalam tonggak perjuangan. Rasulullah kemarin minggu sedikit sudah kita bahas Ahad subuh, bahwa Rasulullah memerintahkan umat muslim di seluruh dunia, umatnya kalau mau bepergian itu jangan lupa 3 masjid, ya. La tusaddu rihal illa ila thalathi masajid. Jangan kau bepergian, mendawamkan bepergian kecuali 3 masjid. Pertama Haram, kedua Madinah, pertama Madinah, Haram, ketiga Aqsa. Ada kata Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, sekali lagi kita ingin menyinggung sedikit. Sekarang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, peringatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terasanya sekarang betapa Rasulullah itu memperingatkan bahwa Aqsa sebetulnya hakikatnya jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin sebagai syariat yang mestinya harus kalian tengok dan kalian jalani, kalian masuki sebagai sebuah simbol kekuatan di antara 2 kekuatan masjid, yakni Haram dan Madinah. Kita ngebayangin 1,8 juta orang di seluruh dunia, 1,8 juta berkumpul di Masjidil Haram, terkonsentrasi hanya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Orang ibadah haji dan umroh itu bagus, itu perintah. Tapi sayangnya umat muslim di dunia ini melupakan sebuah peringatan yang sebetulnya sangat-sangat penting dan fundamental. Jangan tinggalin Aqsa, tengokin maksudnya. 1,8 juta per tahun di tahun 2022 juga segitu. Bayangin kalau seandainya separuhnya atau sepertiganya aja, 500.000 aja orang mendawamkan itu setiap tahun, 500.000 orang berkumpul di Masjidil Aqsa selain Mekah dan Madinah. Apa yang terjadi? Kita kuat. Israel, IDF, pemerintah Zionis gak bakal berani menguasai, mengambil alih itu. Gitu. Gak bakal punya mental. Orang tempat kumpul ribuan orang begitu gak berani mereka. Belum musuhnya negara-negara lain. Kita bisa hitung yang datang ke Masjidil Aqsa berapa orang tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu. Jauh berbanding dibandingkan orang umroh dan haji. Padahal ya, salah satu kita manfaatnya kita berkunjung beribadah, sholat di Masjidil Aqsa kata Rasulullah SAW, karena doanya Nabi Sulaiman dalam hadis Ahmad, Daud, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Nabi Sulaiman begitu membangun Masjidil Aqsa,
bersama